Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masyir. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah berkah yang diberikan kepada kita sehingga kita nantiasa sampai detik ini kita masih bisa menjalankan suatu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah istiqomah dalam ibadah, senantiasa diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang ahli dalam bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mari kita bersolawat terus agar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti mengaku kita sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Dalam suatu ayat disebutkan sesuatu An-Nur, yaitu la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardi. La tahsabanna, janganlah kalian mengira. Alladziina itu orang bagaimana orang-orang kafaru, orang kafir. Mu'jizina, mereka atau luput dari siksaan fil ardi, di bumi. Jadi di sini janganlah kita mengira bahwa orang-orang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Di bumi mendapatkan siksa, tapi itu bukan berarti menghilangkan siksa orang-orang kufur, orang-orang kafir di akhirat. Di sini sebutkan wa ma'wahumun nar, sedangkan tempat kembali mereka itu nar adalah neraka. Sebutkan lagi, sudah cepatnya itu baliknya dia itu adalah nar, adalah neraka. Wala bi'sal masyir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali mereka. Bisa dibayangkan bagaimana kembalinya mereka itu orang kafir kembali ke tempat mereka asalnya nantinya di akhirat, dan itu kekal abadi selamanya. Tidak pernah ada tenggang rasanya atau tenggang waktunya, segala sesuatu sebagaimana tenggang rasanya disiksa, tidak ada berhenti satu detik pun. Siksaan terus, terus, dan terus. Kita bisa bayangin, kalau tadi disebutkan mu'jizina fil ardi, yaitu tidak luput dari siksaan di dunia. Bisa dibayangkan siksaan di dunia kayak apa? Siksaan dunia aja kalau kita ngerasain bagaimana sakitnya, bagaimana ketar-ketihnya darah keluar. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan, tidak menutup sampai di situ saja, tidak. Sebutkan lagi wa ma'wahumun nar, wa ma'wahumun nar, wala bi'sal masyir, dan itulah sudah kembalinya ke neraka, dan itulah merupakan suatu kabar jelek-jeleknya tempatnya dia kembali. Makanya segala sesuatu ketika kita bertiktah, ketika kita melangkah, ketika kita mau ke depan,
Kita harus pikir dulu. Pikir ke depannya bagaimana. Pikir nanti di akhirat bagaimana. Inilah pikiran-pikiran orang yang normal. Orang yang punya iman. Kita masih mikir. Bagaimana kalau kita menjadi hamba Allah yang akan dicabut keberkahannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini kalau kita beribadah kepada Allah dicabutlah segala sesuatu yang kita tidak mendapatkan apa-apa. Amal yang kita jalankan senantiasa zong. Kenapa? Karena kesombongan kita yang ada. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita yang nggak pantas buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mikir bahwa segala sesuatu nanti kalau Allah tidak menghendaki maka dicabutlah keberkahan yang kita punya. Di sini ada beberapa penyebab Allah cabut keberkahan pada manusia. Jadi kita garis bawahi ada di sini penyebab Allah cabut keberkahan daripada manusia sendiri. Kalau Allah sudah cabut keberkahan pada manusia, apa yang manusia lakukan sia-sia belaka. Karena apa? Karena Allah sudah menas dalam segala sesuatu yang itu tidak mungkin dilakukan. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz Tazim Ustaz muliakan. Penyebab Allah cabut keberkahan pada manusia salah satunya ada satu. Kalau kita lihat dulu ya, ila mana ibnu Adam, jika nanti anak Adam itu mati, maka putus semua perkara. Tidak bisa bersambung lagi. Putus sampai di situ. Kecuali illa minat salas. Kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah awalat soleh ida'ulah. Anak soleh yang mau mendoakan bapak ibunya. Ini akan mendapatkan suatu keberkahan yang luar biasa. Tapi ini di sebaliknya. Penyebab dicabutnya berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia, salah satunya adalah uququl walidin, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bisa dibayangkan, anak yang durhaka kepada orang tuanya, uququl walidin. Bagaimana? Bagaimana keberkahan-berkahan itu didapatkan meskipun dia kayaknya kayak apapun, sebagaimana apapun bentuknya, tidak akan mempan. Ketika Allah cabut keberkahan kepada anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Kalau begitu bagaimana Ustaz menjadi anak yang taat kepada orang tua? Pelajari semua. Dalam kitab Ta'limu Ata'alim. Suatu hal yang memberikan kita etika bagaimana terhadap orang tua kita. Bagaimana suatu hal etika yang harus kita lakukan pada mereka-mereka yang melahirkan kita. Ini harus kita benar-benar harus kita pelajari. Pada dasarnya apa yang terjadi? Kita menjadi anak yang sukses, pelitnya minta ampun kepada orang tua. Pelit pailit bin meditnya minta ampun pada orang tua kita. Orang tua kita mau minta segala sesuatu sama kita, sampai orang tua kita minta sama anaknya, malu. Kenapa malu? Karena takut nanti keluar kata-kata yang gak enak, kata-kata yang menyakitkan di hati orang tua. Tanpa sadar. Kadang-kadang kita sama orang tua kita, tanpa sadar kita melukai hati perasaan orang tua kita. Pagi-pagi, gak terasa orang tua datang, hanya pinjam uang 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 rupiah. Sudah kita nyeladu, Ibu. Pagi-pagi udah pakai, pagi-pagi udah hutang, pagi-pagi, dan tetek banyak yang lain-lain. Tanpa sadar apa yang kita lakukan ini adalah suatu hal kedurhakaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedurhakaan kita pada orang tua, alias kita durhaka juga pada Allah. Uququl walidain. Ini merupakan suatu anak yang durhaka pada orang tua. Hanya perkara sepele. Kita belum bisa membalas segala sesuatu. Makanya ada satu riwayat mengatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Bukan di telapak kaki seorang ibu, bukan. Tetapi sebagai anak kita selalu mentaati segala apa yang ibu atau orang tua perintahkan pada kita.
Kalau orang tua kita bilang begini, janganlah sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan pada orang tua kita. Jadilah kita menjadi hamba Allah yang taat pada orang tua. Mereka-mereka yang taat pada orang tuanya, yang bisa merawat orang tuanya, hidupnya mulia. Dunia mulia, akhirat mulia. Apa yang dia dambakan tercapai semua. Makanya kembali kepada kita semua. Kenapa hidup kita seperti ini? Kita koreksi diri kita. Kenapa kita sekarang banyak kesulitan seperti ini? Kita koreksi diri kita sendiri. Kenapa kita berbelit-belit dalam usaha, bangkrut dalam ini bangkrut, ini nggak bisa jadi. Kenapa? Kita koreksi diri kita sendiri. Kuncinya satu, bahwa kita ibadah kepada Allah masih mamang-mimung. Alias ketika ketaatan kita kepada orang tua masih golongan uququl walidain. Golongan orang durhaka pada orang tua. Kembali kita, orang tua kita sudah tidak ada. Minta maaf ke dia. Datangi makamnya. Hidai Fatihah, minta maaf. Jika orang tua kita masih ada, minta maaf kepada orang tua. Beruntunglah yang masih hidup orang tuanya. Sudah sewajar sebagai anak memberikan atau mengirim surat Al-Fatihah setiap hari kepada orang tua. Sebaliknya orang tua selalu mengirim surat Al-Fatihah pada anaknya tanpa harus ngomong. Ini yang pertama. Makanya harus kita pikirkan. Jangan sampai keberkahan kita. Kita cabut berkah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias usaha-usaha kita yang kita jalankan. Usaha-usaha yang kita lakukan. Pailit. Bangkrut. Gak jalan. Kenapa? Koreksi semuanya itu dari bawah. Koreksi untuk diri kita. Jangan suudzon atau menyalahkan orang. Apalagi sampai suudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyebab Allah cabut keberkahannya pada manusia. Ba'id anus solihin. Jauh dari orang-orang soleh. Kalau kita jauh dari orang-orang soleh. Di mana dalam suatu kehidupan itu, di mana tempatnya orang soleh, ini merupakan suatu obatnya hati. Kita ngumpulin orang soleh, biar ketularan soleh. Ba'id anus solihin, yaitu jauh dari orang-orang soleh. Jangan sampai kita jauh dari orang-orang soleh. Kita harus dekat. Dikatakan suatu hal, innalillahi jannatu fil ardi faman dakolaha toba isu. Jadi innalillahi jannatun fil ardi. Suatu hal dikatakan innalillahi, suatu hal dengan surga-surga Allah yang ada di bumi. Faman dakolaha toba isu. Allah itu memiliki surga di bumi ini. Jadi Allah itu memiliki surga yang ada di bumi ini. Surga yang di bumi ini bagaimana? Jadi itu ketika kita datang ke surga Allah di bumi ini, hidup kita tentrem, adem, ayem. Surga bagaimana yang ada di bumi ini? Faman dakolaha toba isu. Siapa yang masuk surga Allah di muka bumi ini, hidupnya akan tentrem, bahagia. Wal famahya, apa surga Allah di bumi ini? Kalhiya majlisil ilmi wa majlisil zikri. Jadi disebutkan wal famahya, apa surga Allah yang ada di bumi ini, yaitu kalhiya majlisul ilmi, majelis ilmu, wal majlisil zikri, dan majelis zikir. Ketika kita datang dalam suatu majelis ilmu, yaitu tempatnya apa? Tempatnya kitab seperti ini, pencerahan bimbingan amalan ini termasuk galhiya majlisul ilmi. Jadi ini majelis ilmu yang menyampaikan meskipun satu ayat. Ini kehidupan kita tertata, hati tenang, hati tentrem. Makanya jangan disia-siakan. Ketika Ustaz menyampaikan suatu hal, satu ayat, dua ayat tiap pagi dalam pencerahan bimbingan amalan tiap pagi, jangan disia-siakan. Karena ini masuk dalam suatu galhiya majlisul ilmi. Jadi masuk dalam suatu majelis ilmu. Mari kita kaji dalam kitab mencari ilmu, ilmu yang bermanfaat. Meskipun satu ayat, mari kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penting buat kita. Hukumnya wajib buat kita. Fardu merupakan suatu hal mencari ilmu. Tidak pernah ada habisnya. Mencari ilmu, tolabul ilmi. Wajib untuk kita sebagai orang muslimin muslimah.
Wal majlisul zikri, dan majlis zikir. Ketika zikir dalam suatu zikir bersama, zikir akbar, kemudian bersolawat akbar, ini sama dengan majlis zikir. Dan biasanya majlis zikri dan majlis ilmu ini selalu bersatu. Di mana aja majlis ilmi, itu ada majlis zikri. Salah satu contoh adalah suatu apa yang dinamakan rutinitas solawatan. Rutinitas solawatan, di situ ada solawatan masuk dalam kategori majlis zikri. Kemudian majelis ilmunya adalah ada tausiah di tengahnya ini. Ini dua-duanya. Kenapa? Karena kita mendapatkan suatu ketenangan hati kita di situlah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Yang ketiga adalah akul haram, yaitu makan makanan yang haram. Ini jelas sekali. Ketika kita segala sesuatu, kalau kita makan suatu hal yang haram, maka Allah akan cabut keberkahan. Maka dari itu bagaimana kita mencari rezeki kita, bagaimana menghindari segala sesuatu yang gak harus kita lakukan. Mari kita sama-sama berjuang. Kita bareng-bareng berjuang, bareng-bareng dengan gigih memerangi apa yang iblis atau setan syiarkan dalam kita mencari rezeki. Apa yang iblis dan iblis tentaranya menggairahkan segala sesuatu yang berhubungan mencari rezeki ke dalam jenjang kemaksiatan. Ini yang penting harus kita lawan. Harus kita lawan dengan kekuatan iman yang ada pada diri kita semua. Jangan jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang beriman. Al-imanu atau minubillahi, kalah dengan suatu kekuatan yang ada seperti itu. Jadilah kita segala mempunyai suatu kekuatan fundamental yang kuat. Yang benar-benar eksisnya kuat. Benar-benar mempunyai segala sesuatu yang sinonimnya kuat. Punya power, big power dalam segala sesuatu yang ada. Sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang kuat. Tegak dalam menghadapi perang melawan iblis. Sehingga ketika kita mencari rezeki, caranya halal. Dalam suatu timbangan seperti di pasar, bagaimana timbangan-timbangan itu yang bisa mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal menjadi haram hanya karena timbangan yang gak jelas. Timbangannya terjadi manipulasi. Sering terjadi di pasar. Makanya sarangnya iblis salah satunya adalah riwayat mengatakan ada di pasar. Ini penting buat kita ketahui. Jangan sampai kita menjadikan diri kita ini menjadi bumerang buat apa yang kita lakukan. Sehingga pahala yang harusnya kita dapatkan justru dosa yang menumpuk pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Semoga kita jadikan sebagai hamba Allah. Dengan akhiril majelis seperti ini, kita jadikan sebagai hamba Allah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berdoa, istiqomah dalam mohon, sehingga apa kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal apapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsu bittaqwallah. Bila ada kurang dan lebihnya, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.